yang penuh kesadaran. Memang kami sadar bahwa dunia ini sudah semakin terglobalisasi. Kami sadar globalisasi itu bukan untuk produk yang besar-besar, bukan hanya di supermarket di mall. Kalau kita jalan ke depan sana, kaki lima di pinggiran jalan itu, dan kita membeli buah, kaki lima saja itu sudah mencerminkan globalisasi, keterbukaan ekonomi. Karena yang dijual di situ bukan hanya apel Malang, dijual di situ apel Australia, dijual di situ apel Selandia Baru dan lain-lain. Jadi kami tidak naif untuk mengatakan dengan kedaulatan itu kita tutup teritori Indonesia melalui kebijakan, melalui pakar-pakar fisika atau tidak. Kami sadar betul bahwa ini eranya globalisasi. Kami sadar betul bahwa tidak ada lagi yang namanya pasar domestik. Sadar betul. Kaki lima itu sudah pasar internasional. Tidak ada lagi pasar domestik. Semua pasar adalah tradisional, termasuk kaki lima. Jual buah, itu pasar internasional. Artinya apa? Artinya dalam konteks ini, kalau kita ingin berdaulat dalam pangan dan energi dan lain-lain, tidak ada lain bahwa kita harus memenangkan kompetisi, termasuk kompetisi di kaki lima, yang itu adalah pasar internasional. Di bawah itu mengapa kami gunakan istilah kedaulatan? Karena apa? Kalau kita memenangkan persaingan internasional di pasar kita, tetangga kita, di depan rumah kita, sebetulnya kita ada peluang untuk memenangkan pasar internasional di wilayah yang lain. Itulah yang kami ingin tegaskan. Saya harus mempertanggungjawabkan itu. Mengapa kami gunakan istilah kedaulatan? Karena dengan kedaulatan ada kepemimpinan, ada leadership di regional. Bukan hanya yang penting ngurus awake dhewe, itu menyediakan kemandirian. UGM juga merubah strategi kerjasama. Saya dengan Bu WR kerjasama yang hari ini tidak bisa hadir karena ke Jepang. Saya katakan kerjasama UGM jangan terus-menerus kerjasama dengan yang atas. Wah, kalau gitu terus kita selamanya jadi pengikut. Kerjasama dengan sejajar, kerjasama dengan yang lebih rendah, agar kita teknik di follow us. Ini jadi itulah pertanggungjawaban yang ini saya sampaikan. Mengapa kami menggunakan terminologi kedaulatan ini, pilihan yang penuh dengan kesadaran. Dan di dalam kedaulatan itu ada nuansa bahwa satu, kita ini merupakan sebuah entitas otonom, mandiri, yang harus membela diri. Diremehkan Australia, diam-diam aja, cabut, tarik pulang. Saya ingat betul Mahathir Muhammad ketika Paul Keating mengatakan karena Mahathir tidak mau datang di APEC. Kemudian Paul Keating di Seattle mengatakan Mahathir itu recalcitrant, bukan stubborn, recalcitrant. Recalcitrant itu artinya apa? Keras kepala, anak kecil yang keras kepala gitu. Bahasa Sydney, bahasa pelabuhan. Karena Paul Keating kan dari pelabuhan di Sydney. Wah, itu marah besar. Tarik seluruh diplomat. Ya, kemudian putus kontak, kontrak-kontrak kerjasama dengan Malaysia saja bisa menakut-nakuti Australia. Indonesia, Australia jelas lebih takut pada Indonesia. Mengapa? Indonesia big market, huge market. Kalau kita bicara market ASEAN, kita bicara market Indonesia. Daya beli ASEAN itu 70% dari Indonesia. Indonesia sekarang sudah 15 besar ekonomi dunia.
Poin saya apa? Mengapa saya tidak menggunakan, kami tidak menggunakan istilah kemandirian, tapi kedaulatan? Karena di dalamnya kita merasa ini Indonesia sebuah entitas yang harus punya leverage, harus punya daya tawar. Salah satu daya tawar yang luar biasa adalah huge market. Siapapun akan tergiur dengan Indonesia. Siapapun akan takut digertak oleh Indonesia. Cuma sayangnya kita tidak berani melakukannya. Makanya dalam salah satu bukunya adik-adik mahasiswa, saya menulis buku pengantar saya di Supangan, berani berdaulat. Berani aja nggak berani. Ini jadi ini refleks. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mampu membangun leverage, lamanya kita akan begini. Ya, lamanya kita akan begini. Kita tidak bisa follow. Kemarin dalam wisuda saya katakan ke adik-adik di blog, jangan bayangkan, ini terutama ini teman-teman ilmuwan ya. Negara-negara maju itu dulu maju dengan membangun tangga baru ya. Terus mereka naik tangga sehingga sampai di atas, sementara kita masih di bawah. Konyolnya kita itu adalah kita sering membayangkan kita akan menaiki tangga yang sama. Itu bahaya itu. Ilmuwan juga harus berpolitik. Ini mohon maaf, saya training political scientist. Ilmu harus berpolitik. Karena negara maju, multinational corporation itu naik tangga sampai atas. Habis itu apa yang mereka lakukan? Kicking the ladder away. Dia menendang tangga itu sehingga tangga itu jatuh. Nah, kalau kita masih membayangkan akan menggunakan tangga yang sama, kita tidak sedang naik, Pak. Kita sedang merangkak. Itulah mengapa tidak banyak negara di dunia yang mampu keluar dari negara miskin ke negara berpenghasilan menengah, tapi kemudian tidak mampu keluar dari negara berpenghasilan menengah ke negara maju yang income per kapitanya di atas 12.000 US dollars. Itulah mengapa banyak negara yang terjebak dalam middle income trap. Amerika Latin tidak ada satupun yang keluar dari middle income trap, jebakan negara berpenghasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengikuti tangga yang dulu dilalui oleh negara maju itu, karena mereka sudah kicking the ladder away, itu sudah jatuh tangannya. Kita harus membuat tangga baru. Kalau kita membuat tangga baru pun itu, kita sulit mengejar mereka. Maka sering saya katakan, tidak ada cara lain, kita harus leapfrogging, kita harus melakukan lompatan. Melakukan jadi berdaulat adalah keberanian memenangkan kompetisi dan melakukan lompatan, leapfrogging. Saya katakan, udah, jangan pakai tangga, kita langsung buat eskalator saja, biar lebih cepat. Atau kalau perlu lift, lebih cepat. Untuk mengejar ketinggalan. Apakah itu mungkin? Nah, itu yang ingin saya katakan. Saya tidak ingin membuat pasal kemudian tidak ada cacahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin. Leapfrogging itu mungkin. Kuncinya pada apa? Inilah forum ini, inilah letak pentingnya forum. Kalau kita mau leapfrogging untuk wealth creation, saya sering katakan ini Pak Sri ini ya, bahwa riset bukan hanya untuk publikasi, riset adalah untuk wealth creation, kemakmuran. Apa kuncinya? Kuncinya adalah pasar dan impact. Leapfrogging itu dua itu, pasar dan harus diingat, Indonesia is huge market. Itu mestinya adalah satu leverage yang luar biasa. Yang kedua, kemudian kita harus mikirkan impact. Nah,
Lalu teksku mungkin nggak kita kejar? Gitu. Bagus sekali. Teks pandai-pandai saja. Negara yang paling cakap untuk melakukan catching up itu adalah Cina. Cina itu mendefinisikan dirinya bukan sebagai developing countries, tetapi sebagai latecomer, pendatang baru. Mulainya boleh belakangan, tapi sampainya bisa duluan gitu. Nah, cara berpikir latecomer ini yang harus kita pegang. We are latecomer, tapi kita leapfrogging dan kita bisa di depan. Nah, intinya sekali lagi adalah strategik, berpikir strategik. Bapak Ibu, tidak bisa, tidak ada general law, tidak ada hukum tunggal mengenai kemajuan sebuah negara. Tidak ada. Itu tadi, kalau kita masih berpikir hukum tunggal, silakan kita merangkak di tangga yang sudah jatuh. Ini intinya adalah strategik. Bapak-bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuat bapak-bapak ini di depan dengan Prof. Haryono di depan, Mbak Gatot. Terima kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, leapfrogging itu dengan mengandalkan teks dan pasar tadi, kita ada celah satu alternatifnya. Kita secara otonom head to head dengan industri besar, MNC. Wah, itu yang berat. Tapi ambil contoh perusahaan-perusahaan Cina. Mohon maaf kalau saya mungkin salah, tapi saya tidak memberikan contoh tepannya karena di sini ahlinya, para ahlinya. Tata produksi global itu sekarang sudah global value chain. Tidak ada lagi satu produk yang diproduksi satu perusahaan. Satu produk bisa diproduksi oleh banyak perusahaan. Ya. Kalau kita tidak mampu sebagai dunia ketiga untuk leapfrogging tadi dengan teks dan pasar, kita bisa mengambil satu komponen dalam global value chain. Saya ambil contoh. Saya menggunakan contoh teknologi informasi. Dalam sebuah komponen namanya iPad, itu ada puluhan perusahaan terlibat di dalamnya. Ya. Touchscreen-nya iPad itu produk Samsung. Processing-nya itu juga produk Samsung. Padahal Mac sama Apple sama Samsung adalah head to head. Tetapi karena Samsung mampu memproduksi sangat optimal, dia juga mampu untuk memaksa iPad mau tidak mau harus beli dari produk mereka. Kita bisa mengambil satu komponen tapi membuat perusahaan besar tergantung pada kita. Setelah itu jangan lama-lama menjadi follower. Setelah itu harus leapfrogging. Satu contoh lain, HP. HP Cina itu apa produknya? Huawei. Bisa apa? Huawei itu yang sering beli produk Cina. Saya biasanya Nokia, jadi saya nggak tahu. Iya. Huawei. Ketika teknologi HP sudah masuk ke 3G, perusahaan ini justru memilih yang 2G, double G, 2G, yang sebetulnya kuat teknologi sudah ketinggalan. Mengapa dia ambil itu? Teknologinya sudah ketinggalan, tetapi yang dilihat adalah market. Ini masih ada pasarnya, ya, masih ada pasarnya. Ambil 2G, tetapi quarterly harganya lebih murah ya, harganya lebih murah. Perhatian lagi. Ya, harga yang lebih murah mampu berkompetisi mendapatkan profit yang besar. Tetapi profit yang dia
dia peroleh dari 2G itu dia gunakan untuk leapfrogging, untuk melompat. Dia nggak mau lagi ngurusin 3G sekarang. Huawei itu sudah head to head masuk ke 4G, leapfrogging. Strategi. Bapak sekalian, saya ingin melemparkan isu ini, memberikan contoh bukan di sektor pertanian, untuk mendorong Bapak Ibu bahwa coba kita berpikir leapfrogging, very strategik di situ untuk memenangkan. Berdaulat artinya adalah memenangkan kompetisi di pasar internasional. Harus kita ingat, pasar internasional itu bukan di luar negeri. Pasar internasional itu termasuk di kaki lima di depan kita. Itu adalah pasar internasional. Yang terakhir saya ingin tegaskan, tidak mungkin kita sebagai bangsa bisa berdaulat, melakukan leapfrogging, memenangkan kompetisi, termasuk di depan rumah kita, kalau kita tidak mampu membangun yang dalam ilmu saya disebut dengan structural integrity. Pemerintah harus membuat policy yang memungkinkan ada fair competition. Misalnya dalam isu pangan. Isu pangan itu tidak fair kompetisinya. Kita ekspor ditolak karena membahayakan makhluk hidup berdasarkan kesepakatan putaran Uruguay RAM tahun 96. Tetapi ada produk lain masuk ke kita. Kita tidak melakukan screening itu, sepele saja, karena kita tidak kuat karantinanya. Sebetulnya kalau karantina kita perkuat, titik-titik impor pangan itu kita taruh ke pinggiran sana, jangan di Jakarta. Itu sudah cukup untuk membuat fair play, dan itu memberikan, kalau saya katakan, memberikan waktu kita untuk sedikit bernafas agar kita melakukan leapfrogging, berkompetisi di global market yang ada di depan rumah kita. Di pemerintah harus melakukan dalam konteks ini. Yang kedua, bisnis dan buruh harus berkolaborasi untuk menciptakan daya saing. Mau tidak mau, energi kita habis untuk bertengkar antar kita. Ini PR. Dan yang ketiga yang kita bicarakan hari ini, leapfrogging yang menuntut Iptex untuk menggait pasar, ceruk pasar yang begitu besar, bahkan ada di penduduk kita sendiri. Itu membutuhkan terobosan Iptex yang menuntut inovasi luar biasa bagi perguruan tinggi dan R&D perusahaan-perusahaan. Lakukan terobosan baik itu Iptex maupun pasar. Sensitivitas terhadap pasar menjadi penting. Dengan cara itu kita berkolaborasi untuk wealth creation, untuk menciptakan kemakmuran. Kami berharap Indonesia akan menjadi negara yang makmur, melakukan terobosan menjadi negara besar, keluar dari middle income trap. Kita mulai dari pangan. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.